Shalom adik-adik dan salam cool kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Hai. Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu di bulan Desember, bulan kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik masih tetap setia kan? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. So, siapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, juru selamat dunia. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu di bulan yang kedua di bulan Desember. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau menyapa Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah. Kami buka ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah. Kami buka ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kita menaikkan satu lagi pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita
kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita mau mendengarkan kebenaran firman. Kita menggunakan satu pujian. Semua baik. Dari semula telah kau serahkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Perkenalkan lagi ya. Dari semula telah kau serahkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kakak sekolah minggu yang menyampaikan, biarlah apa yang diberikan dan disampaikan boleh didengar, dimengerti dan dipahami oleh setiap anak-anak kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat? Yes! Puji Tuhan ya, sekarang kita kembali lagi untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan.
Nah, tiba saatnya adik-adik semua untuk duduk yang manis, cari posisi yang nyaman, agar adik-adik bisa lebih fokus untuk dengerin firman Tuhan. Dan jangan lupa, walaupun kita beribadah di rumah, tetap tidak boleh sambil makan ataupun sambil ngemil. Nah, adik-adik, kalian pasti tahu kan bahwa papa dan mama kalian itu tuh sayang banget sama adik-adik semua. Setuju? Angkat tangan ya. Nah, buktinya nih ya, kalian itu dirawat, disayang, disekolahkan, dibelikan keperluan yang adik-adik butuhkan, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah bukti kasih sayang dari mama papa untuk adik-adik semua. Nah, sebagai anak, kalian itu juga harus nunjukin nih rasa sayang kalian kepada mama papa. Bisa dengan membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Misalkan yang mudah-mudahnya aja nih, contohnya kayak merapikan tempat tidur, mungkin menyapu, ataupun nyuci piring ya. Dan jangan lupa, adik-adik juga tetap harus taat dan nurut sama mama papa. Nah, tadi ada hubungannya itu antara orang tua dengan anak ya. Nah, yang kakak mau bahas kali ini adalah hubungan antara Tuhan dengan kita sebagai manusia. Nah, Tuhan itu sangat mencintai dan mengasihi kita adik-adik layaknya mama papa. Nah, ada buktinya loh terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca bareng-bareng, kita ambil kitabnya, kita buka, kita baca bareng-bareng. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Yang sudah katakan amin. Amin. Yuk kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, firman Tuhan minggu lalu nih ya, kita review dulu nih. Bilang kalau kita itu yang pertama berharga, yang kedua mulia, dan yang ketiga istimewa. Ingat-ingat ya, yang pertama berharga, kedua mulia, yang ketiga istimewa. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saking sayangnya Tuhan sama kita, Dia gak mau tuh kita itu binasa adik-adik. Dia mau kita bersama-sama dengannya kelak nanti. Seperti kata firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi ya, dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, bukti bahwa Allah mengasihi kita adalah dengan mengutus Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Nah, setelah itu berkorban mati di atas kayu salib. Bukan hanya itu aja adik-adik, Tuhan Yesus itu juga bisa nih mengerti kondisi hidup yang dialami manusia. Kalau lagi sedih, Tuhan Yesus bisa merasakan. Kalau kita lagi senang, Tuhan Yesus juga bisa merasakan adik-adik ya. Nah, itu karena Tuhan Yesus itu mengambil rupa sebagai manusia melalui kelahirannya di kandang domba yang kita peringati sebagai hari Natal. Nah, sebentar lagi nih ya, hari Natal tinggal menghitung minggu aja adik-adik ya. Nah, jadi pada peristiwa Natal itu adalah bukti cinta Tuhan kepada kita semua, kepada Kak Ica, kepada adik-adik, kepada mama papa, dan kepada semua orang yang pastinya. Nah, adik-adik, yang perlu kita ketahui ya, bahwa Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dan setelah itu dia bangkit pada hari yang ketiga. Ingat ya, bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah bangkit, dia naik ke surga supaya kelak kita bisa bersama-sama dengannya. Nah, kayak yang dia bilang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Yuk kita buka bareng-bareng Yohanes 14 ayat 2-3. Yohanes 14 ayat 2-3 kita baca bareng-bareng ya dalam hitungan ketiga. 1, 2,
3. Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, wah, Tuhan Yesus itu saking dan segitu cintanya ya sama kita, sampai-sampai ia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, adik-adik. Wah, pokoknya luar biasa, the best banget deh Tuhan Yesus itu ya. Nah, sekarang giliran kita nih adik-adik. Apakah nih ya, kita itu sudah menyambut cinta Tuhan Yesus yang begitu besar? Atau malah mengabaikan, bahkan nyuekin, atau malah nggak nganggap itu berarti? Nah, harusnya nih ya, kita itu bisa menyambut cintanya Tuhan Yesus. Caranya dengan mematuhi perintahnya. Dan yang pastinya berusaha menyenangkan hatinya. Ini tuh mirip-mirip sama kayak hubungan kita dengan orang tua kita. Seperti yang tadi Kak Ica bahas di sebelumnya ya. Nah, kalau Tuhan udah kasih bukti cintanya kepada kita dengan lahir ke dunia, terus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, sekarang giliran kita semua yang nunjukin bukti cinta kepada Tuhan. Tentunya ya dengan mematuhi firman-Nya yang pastinya, berusaha menyenangkan hatinya, terus ikut ibadah sekolah minggu dengan baik walaupun secara online gitu ya. Terus memperhatikan dengan baik pas firman Tuhan disampaikan nih, seperti saat ini ya, harus fokus gitu. Dan jangan lupa untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kita pelajari. Jadi setelah firman Tuhan didengarkan, jangan lupa kita melakukannya, setiap firman Tuhan yang udah kita pelajari. Nah, amin. Untuk itu demikianlah firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya seperti yang kita baca tadi di ayat sebelumnya dalam Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita buka lagi, kita baca bareng-bareng lagi. Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3 ayat 16. Sudah ketemu? Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, yang sudah hafal ayat hafalannya, langsung kirim nih videonya atau voice note-nya ke kakak-kakak koordinator masing-masing. Dan jangan lupa dicatat paling lambat dikumpulkan hari Kamis jam 6 sore. Jam 6 sore hari Kamis. Oke? Jangan lupa diingat ya semuanya. Dan ingatin juga mama papanya untuk kirim. Oke. Nah, kalau sudah, yuk sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami selama 1 minggu ini, Bapa. Terima kasih kalau kami semua masih diperbolehkan untuk beribadah sekolah minggu walaupun melalui online. Terima kasih Bapa kalau Tuhan juga masih memberikan kami kesehatan sepanjang harinya. Tuhan, tiba saatnya kami mau belajar, Tuhan, melalui firman ini, agar kami bisa terus mencintai Tuhan Yesus seperti kami mencintai mama papa kami. Kami mau taat kepada Tuhan dan kepada mama papa kami. Kami mau terus menyayangi Tuhan Yesus dan mama papa kami. Tuhan, ketika kami belajar untuk mencintai Tuhan, kami mau belajar juga untuk mempelajari setiap firman Tuhan dan melakukannya, Bapa. Kami juga nggak lupa untuk tetap terus beribadah sekolah minggu. Dan juga ketika kami mau belajar untuk mencintai atau menyayangi mama papa kami mau belajar untuk nurut dan taat kepada mama papa kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam namamu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap sehat, tetap jadi berkat untuk banyak orang yang pastinya tetap semangat untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.
Papa dan Mama sekalian, anak Betel Indonesia Batu Penjuru atau Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara online yang rencananya akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 9 pagi dengan tema Tuhan Yesus bersamaku yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Bagi Papa dan Mama yang mau mendukung acara ini dengan berbagi berkatnya, bisa menghubungi koordinator kelasnya masing-masing atau bisa menghubungi Kak Stefani di nomor WA 0878 8489 5740. Kami juga akan membagikan souvenir dan konsumsi untuk adik-adik yang terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Souvenir dan konsumsi ini dapat diambil di Ruko Pondok Gede Plaza, Blok G nomor 28 pada hari Minggu tanggal 6, 13, dan 20 Desember 2020. Caranya adalah dengan mengisi formulir di Google Form berikut ini. Atau bisa juga dengan scan QR Code berikut ini. Untuk yang sudah mengisi Google Form, ditunggu kehadirannya sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah dipilih. Yang belum, yuk diisi Google Form-nya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Papa, Mama, saudara, dan saudari sekalian yang sudah mendukung acara Natal ini melalui dana dan doa. Demikian berita Natal yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Doa tiap hari, baca kitab suci. Doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati.
Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Shalom, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Salam, saya Graciela. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Tuhan berkati. Istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Shalom, aku Jeges. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Salam, namaku Nathanael, kelas kecil. Ayat hafalannya Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Shalom Kak. Salam Kak. Saya Noel. Saya Noel. Yesaya Yesaya 43 ayat 4a. 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Amin. Ayo. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Shalom, saya Tia. Yesaya 43 ayat 4a bunyinya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Salam Kak, saya Yosua. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Shalom, saya Kak Novi. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Istimewa, kata Yesus, ku berharga.
Alkitab mengatakan, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mendidih di hati